Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah ya. Kita hari ini mau belajar bersama. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, yakni pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, pengurangan pecahan berpenyebut sama di sini langsung saya terapkan, kasih contohnya. Ada 5/8 dikurangi 3/8. Ingat, penyebut itu adalah yang bawah ya. Jadi ini yang bawah ini sama. Cara pengurangannya di sini sudah saya tuliskan kuncinya, mengurangkan pembilangnya atau yang atas saja. Jadi pembilangnya ini dikurangkan, sedangkan penyebutnya atau yang bawah ini tetap. Jadi penyebutnya nggak boleh dikurangi. Jadi yang dikurangkan itu yang atas saja. Jadi langsung kita kerjakan contohnya ini ya. 5/8 dikurangi 3/8. Jadi di sini yang kita kurangkan adalah seperti ini, saya kerjakan di sampingnya ya. 5 dikurangi 3. Jadi penyebutnya bagaimana? Penyebutnya tetap. Kan tetap kita bisa gabungkan seperti ini. Nah, sama kan penyebutnya. 5 dikurangi 3 hasilnya berapa? 2. Penyebutnya tetap 8. Berarti hasilnya adalah 2/8. Seperti ini. Gampang kan? Nah, sekarang contoh yang kedua, bagaimana jika yang depan itu adalah bilangan bulat? Angka 1. 1 dikurangi 2/5. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini, angka 1 ini adalah bilangan bulat, kita harus merubahnya dulu menjadi pecahan. Jadi, kalau 1 itu merubahnya menjadi pecahan, kita lihat penyebut dari temannya, penyebut dari kawannya. Ini penyebutnya adalah 5, tadi kan kita harus penyebutnya sama ya. Penyebutnya 5 berarti 1 ini kita rubah menjadi penyebutnya 5, karena ini 1 atasnya juga harus 5. 5 bagi 5 hasilnya 1 gitu ya. Terus ini dikurangi, baru dikurangi dengan 2/5. Maka kita gabungkan per 5-nya. Ini 5-nya digabung ya. Penyebutnya udah sama. Atasnya yang kita kurang, 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah 3/5. Nah, gampang kan? Jadi sekali lagi yang angka 1 ya. Jadi misalnya 1 dikurangi 7/9, misalnya seperti ini. Nah, ingat, karena ini bilangan bulat, kita harus rubah menjadi bentuk pengurangan pecahan. 7/9-nya saya tulis dulu, 7/9. Ini karena kawannya ini adalah per 9, maka angka 1 ini juga harus kita rubah menjadi per 9. Nah, ini berarti kalau bawahnya 9, biar jadi 1 maka atasnya juga harus 9. Asalnya gimana yang tadi saya jelaskan, 9/9 atau 9 dibagi 9 itu hasilnya adalah 1, seperti itu. Jadi angka 1 itu bisa dirubah menjadi pecahan yang menyesuaikan dengan kawannya. Pokoknya sama ya atas bawahnya. Kalau kawannya ini sampingnya ini penyebutnya 5, berarti 1 ini jadi 5/5. Kalau sampingnya ini penyebutnya 9, berarti 1 ini menjadi 9/9, kayak gitu. Sekarang kita tinggal kurangin aja. Yang bawahnya kan udah sama, berarti ini 9. Berarti ini yang atas yang kita kurangkan, 9 dikurangi 7. Hasilnya adalah 2/9. Seperti itu ya. Gampang kan? Nah, sekarang saya masuk ke contoh soal cerita. Di LKS sudah ada ya di halaman 103. Di sini ada Santi membeli telur seberat 1 kg, kemudian seberat 1/4 kg digunakan untuk membuat kue. Berapa sisa telur Santi? Karena sisa ini berarti dikurangi ya. Di sini udah dituliskan 1 dikurangi 1/4. Nah, ini lihat. Satunya ini berubah menjadi 4/4 karena penyebut sampingnya ini adalah 4. Berarti dia jadi 4/4. Maka dikurangkan 4/4 dikurangi 1/4, hasilnya adalah 3/4. Jangan lupa ini karena ada kilogramnya, ini harus dikasih satuan kilogram. Gini ya. Nah, terus saya kasih contoh satu lagi. Ini yang ayo kerjakan yang nomor 1 ya. Hari Minggu kemarin, Wahyu membaca 1 buah buku cerita. Ingat, ini 1, tapi tidak ditulis angka, ditulis seperti ini ya, harus teliti ya. Ditulis pakai kata. 1 buah buku cerita. Pagi hari, Wahyu membaca 1/5 bagian buku. Nih. Yang sudah dibaca 1/5. Berapa bagian buku yang belum dibaca? Nah,
yang belum dibaca berapa? Berarti di sini kan yang sudah dibaca 1/5, yang belum dibaca berarti kan sisanya ya. Berarti kita bisa tuliskan cerita ini menjadi persamaan matematika. Maka ini tadi bukunya kan 1 bagian ya tadi. 1 dikurangi yang sudah dibaca berapa? 1/5 bagian, berarti 1 dikurangi 1/5, seperti ini. Nah terus kita karena ini pecahan, kita harus bentuk 1 ini menjadi pecahan juga. Jadi saya tulis seperti ini 1/5 dulu. Karena kawannya adalah per 5, maka 1 ini menjadi 5/5 gini ya. 5/5 kita kurangkan 5 dikurangi 1, hasilnya adalah 5 kurangi 1 ini per 5, 5 kurangi 1 hasilnya adalah 4, terus bawahnya per 5. Maka jawabannya adalah 4/5 bagian yang belum dibaca oleh Wahyu, seperti itu. Nah gampang sekali kan anak-anak. Nah tugas kalian sekarang adalah kerjakan ini soal latihan. Tadi nomor 1 sudah boleh jadikan contoh. Sekarang yang perlu kalian kerjakan sebagai tugas adalah nomor 2. Ayo kerjakan yang nomor 2 halaman 103. Dan kalian kerjakan juga, ini dikerjakan di buku ya, di buku tulis atau di kertas ditempel di sini nggak apa-apa. Sama kerjakan juga yang ini baliknya halaman 104. Ini penilaian pembelajaran 5. Kalian kerjakan langsung di sini. Kalau ada soal yang matematika nomor 4, nomor 5, ini kalian pakai cara ya. Kalau cukup bisa dikerjakan di sini. Kalau tidak cukup bisa dikerjakan di kertas ditempel di sini. Oke anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dimudahkan. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang tua di rumah, tetap semangat. Mohon maaf jika boleh ada kesalahan. Allahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.